Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Dan saya akan membacakan ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur 13 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita mengobservasi kitab Mazmur pasal 13 ini, Mazmur pasal 13 ini ditulis oleh Raja Daud. Dengan jelas dikatakan dalam ayat 1 bahwa penulisnya adalah Daud. Dan Daud menulis Mazmur pasal 13 ini ketika Daud sedang dalam keadaan khawatir. Daud dalam keadaan sedih hati. Daud dalam keadaan cemas. Daud dalam keadaan takut. Daud dalam keadaan bingung dan segala macam perasaan yang mencekam yang ada di dalam dirinya. Dalam ayat 2 dan 3 saya sudah membacakan tadi, dikatakan dalam ayat 3 khususnya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Jadi dalam keadaan khawatir. Juga berapa lama lagi dia ada di dalam kesedihan hati. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di Mazmur pasal 13 ini. Jadi Daud menulis Mazmur 13 ini dalam kondisi sedang ada dalam keadaan takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Kapan Daud mengalami perasaan-perasaan seperti itu? Khawatir, cemas, takut. Dan Daud mengalami hal itu saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Siapa yang tidak takut? Yang mau membunuh, yang mengejar-ngejar adalah seorang raja yang punya kekuasaan, punya banyak pasukan, banyak prajurit. Sedang Daud pada waktu itu dia tidak punya pasukan. Ketika dia melarikan diri, dia hanya seorang diri. Tentunya Daud mengalami ketakutan. Dan baru kemudian dalam pelariannya beberapa lama waktunya ketika di Goa Adulam, baru Daud mendapatkan pengikut-pengikut dari orang-orang yang bermasalah. Tetapi saat Daud melarikan diri, awalnya dia tidak punya pengikut, tidak punya pasukan. Sedangkan Raja Saul punya banyak pasukan yang diperintahkan untuk menangkap dan membunuh Daud. Siapa yang tidak takut? Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara, tentunya seseorang yang dikejar-kejar oleh musuh akan mengalami ketakutan, akan mengalami kecemasan, akan mengalami kekhawatiran, kebingungan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi musuh yang mengejarnya pasti dapat mengalahkannya. Musuh yang mengejarnya jauh lebih kuat daripadanya. Pasti akan mengalami yang namanya ketakutan dan lain sebagainya. Di saat seperti itulah Daud membutuhkan pertolongan
yang tidak boleh terlambat tentunya. Dalam kondisi seperti itulah yang dialami Daud pada waktu itu saat dia menuliskan Mazmur pasal yang ke-13. Dan di Mazmur pasal yang ke-13 kita dapat membayangkan kondisi pemazmur yang sedang berseru kepada Allah, berteriak kepada Allah karena himpitan musuh yang mengejar dia. Namun satu hal yang patut kita teladani adalah bahwa Daud datang dan mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Daud berharap hanya kepada Tuhan. Beberapa kali Daud berkata, "Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan?" Hal ini menunjukkan bahwa Daud sedang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan uluran tangan Tuhan untuk menolongnya. Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mungkin untuk kesekian kalinya Daud berseru kepada Tuhan. Tetapi walaupun nampaknya tidak segera mendapatkan jawaban, kelihatannya Tuhan tidak segera menolong, tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, Daud tidak beralih kepada yang lain. Daud tidak berseru kepada ilah-ilah lain. Daud tidak berharap mungkin kepada orang-orang Mesir, raja Mesir, tidak berharap kepada raja dari bangsa lain, Filistin dan lain sebagainya. Daud hanya berharap kepada Tuhan. Mengapa Daud tidak mau beralih menaruh pengharapannya kepada yang lain? Mengapa Daud berharap hanya kepada Tuhan? Karena keyakinannya hanya kepada Tuhan Allahnya. Itu bisa dibaca dalam ayat yang keempat bagian A. Daud memiliki keyakinan hanya kepada Allah. Bagi Daud hanya Tuhan yang dapat membuat matanya bercahaya, sehingga ia tetap siaga dan waspada menghadapi musuh dan lawannya. Maka Daud pun yakin bahwa musuh-musuhnya tidak akan berkata bahwa mereka sudah mengalahkan Daud. Atau lawan-lawannya bersorak-sorai karena Daud goyah. Karena Daud punya keyakinan yang teguh. Berharap hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Mazmur pasal 13 ini diawali dengan ratapan, harapan, tetapi diakhiri dengan tekad iman yang teguh, di mana bahwa Daud berharap hanya kepada Tuhan. Sekalipun belum ada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan, tapi Daud menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena Daud percaya kepada kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam ayat 6 bagian A, Daud percaya kepada kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kasih dan kesetiaan Tuhan ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Maka ia akan menyanyi bagi Tuhan karena kebaikannya nyata di dalam hidupnya. Ayat 6 bagian B. Daud mau menyanyi bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan itu terus nyata. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kebaikan Tuhan itu terus terbukti dalam kehidupannya. Aplikasi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
menghadapi pergumulan dalam hidup ini, apapun pergumulan kita, mungkin pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan dengan pekerjaan, usaha, pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dengan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mari berharaplah hanya kepada Tuhan. Ceritakan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Memohon pertolongan yang dari Tuhan. Mungkin kita sudah menceritakan kepada Tuhan, sudah berseru kepada Tuhan seperti Daud, dan belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan beralih kepada yang lain. Jangan sakit gak sembuh-sembuh sudah berdoa. Usahanya tidak berkembang sudah berdoa. Kemudian ada orang tetangga yang bercerita, oh di sana ada orang pintar yang bisa membuat usahamu maju, bisa membuat daganganmu laris. Oh di sana ada orang pintar yang bisa ngobatin. Terus kita beralih kepada yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan, Dia Allah yang mengasihi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia Allah yang mendengarkan seruan kita. Dia Allah yang selalu menyatakan kebaikannya bagi kita. Tepat pada waktunya. Jadi, berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu baik bagi kita. Allah yang pasti menolong kita umat-umatnya. Jangan ragu, jangan bimbang, nantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca kisah dari Daud, akhirnya Tuhan juga menolong Daud. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Mari berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan beralih kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang tidak berubah, Allah yang setia, Allah yang selalu menyatakan kebaikannya bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau, kami mau terus berharap hanya kepada Engkau. Segala masalah, persoalan, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang menolong kami, Allah yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mengasihi Engkau, Tuhan Allah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya kami mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.